bruh, 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 bruh. Easy! Ya kita habis olahraga keringat-keringatan kayak gini. Ya nih, gimana kalau kita tebak-tebakan sambil belajar? Gimana tuh? Kita tebak-tebakan, tapi yang berkaitan sama kegiatan yang kita lakukan gimana? Kayak misalnya kita kan lagi berkeringat gitu. Jadi gimana, mau nggak? Oke. Aku dulu ya ngasih pertanyaan. Sebutkan struktur kulit. Struktur kulit itu ada 3, yaitu epidermis, dermis, sama hipodermis. Nah, struktur epidermis sendiri itu juga ada strukturnya, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, sama basal. Nah, selanjutnya itu dermis. Dermis itu komponen penyusun di dalamnya yaitu kelenjar keringat, kelenjar sebasah, folikel rambut, pembuluh darah, sama sel saraf. Nah, yang terakhir tuh hipodermis. Hipodermis itu komponen penyusun di dalamnya yaitu sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, sama pembuluh tahu. Nah, sekarang gantian aku ya kasih tebak-tebakan ke kamu. Oke. Gimana proses keluarnya keringat di tubuh kita? Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kelenjar keringat. Hipotalamus mendapat rangsangan seperti perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Lalu kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea yang kemudian diteruskan ke permukaan kulit dalam bentuk keringat, yang keringat itu kemudian akan membuat suhu tubuh kita turun dan normal kembali. Sekarang aku kasih pertanyaan lagi ya. Ada orang yang olahraga tapi nggak berkeringat, itu bahaya nggak sih? Itu sih bahaya ya. Nah, nama penyakit untuk orang yang sudah berolahraga tapi tidak keluar keringat tuh anhidrosis. Nah, dia tuh suhu tubuhnya kan habis olahraga kan naik kan ya. Nah, itu kalau keringat itu nggak keluar kan jadi suhu tubuhnya kan naik terus, nggak turun-turun. Nah, itu tuh bahaya banget, bahkan bisa sampai bahaya ke nyawa. Jadi kalau kita olahraga tapi kita nggak keluar keringat, kita itu harus segera konsultasi ke dokter agar mendapatkan penanganan selanjutnya. Nah, aku gantian tanya nih ke kamu. Kan itu tuh ada ya, orang tuh walaupun diem, duduk gak ngapa-ngapain tuh keluar keringat banyak. Nah, itu tuh bahaya nggak sih? Ya bahaya, soalnya tuh ya, nah yang namanya keringat berlebih itu akan keluar kalau kita melakukan kegiatan yang berlebih. Tapi kalau kita nggak melakukan kegiatan yang berlebih tapi keringatnya banyak, itu bisa jadi tanda-tanda kita terkena stroke, kanker, dan lain-lain. Jadi orang yang berkeringatnya itu berlebih bahkan tidak mengeluarkan keringat sama sekali, itu dianggap tidak normal. Hal itu dapat membahayakan tubuh kita jika tidak diatasi segera.